Jadi mencintai kepada selain Allah dan Rasulnya itu bohong. Bahkan dalam Al-Quran itu sebuah fitrah. Ya. Zuyina linnas hubbu syahawat. Memang sudah dihiasi begitu. Cinta kepada istri, minan nisa wal banin, cinta kepada anak. Zuyina linnas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir, cinta kepada perhiasan emas dan seterusnya. Jadi tidak menafikan. Ya, saya sudah cerita di sini ya. Ada dari kalangan tasawuf kadang-kadang memberikan persepsi atau cara pandang terhadap mahabbatul itu keliru. Robiah al-Adawiyah ya, sudah cerita di sini. Dia terkenal dengan konsep tasawufnya mahabbah, cinta kepada Allah. Dia datang ke kuburan Rasulullah kan, sudah saya ceritakan, hanya untuk menegaskan lagi. Kemudian dia mengatakan ini, ya Rasulullah, bukan saya tidak cinta kepada engkau, ya. Cuma karena bahwa tempat cinta saya di dalam tubuh saya ini sudah penuh dengan cinta kepada Allah. Jadi kalau ada cinta Rasulullah itu sudah tidak muat lagi. Ya. Nah itu kan berlebihan saya mubalaghah. Itu kan, ya itu tidak boleh seperti itu. Jadi cinta itu bukan seperti partisi di harddisk ya. Cinta Allah sekian giga ya, cinta Rasul enggak. Nah, ya, itu ya bukan di ini berapa giga nih? 500 giga di harddisk aja kan. 250 cinta kepada Allah, 250 kepada. Nah kalau lebih adamnya 500 sudah cinta kepada Allah. Yang lain tuh udah enggak muat lagi. Harus beli lagi ini harddisknya. Enggak bisa begitu. Nah itu kalau bahasa orang sekarang namanya lebih ya, berlebihan. Nah itu jadi tidak menafikan. Saya juga pernah sampaikan di sini, mahabbatullah itu konsepnya seperti dialog antara Ali bin Abi Thalib dan putranya Hasan. Hasan mengatakan ini di Nahjul Balaghah, tapi Nahjul Balaghah itu kan banyak cerita-cerita yang dikarang-karang orang-orang Syiah. Tapi ada sebuah riwayat yang ya bisa diambil ini ya, pelajarannya. Apakah sahih atau tidak itu nanti kita cek ya. Bahkan kata Hasan, wahai bapakku, apakah engkau mencintai Allah? Ya, mencintai ayah dari ibuku ya. Rasulullah maksudnya mencintai ibuku ya, mencintai aku ya. Kata Hasan, bagaimana bisa banyak cinta dalam dirimu? Kata Ali apa? Kata Ali, cintaku kepada ayah dari ibumu Rasulullah, cintaku kepada engkau adalah bagian cintaku kepada Allah. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Bahkan dalam situasi-situasi tertentu ya, itu sisi-sisi kemanusiaan itu dipelihara oleh Islam. Contohnya, ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah saya mau berjihad. Apa kata Rasulullah? Ibu masih ada. Udah ibunya. Padahal jihad itu cinta kepada siapa? Allah. Tapi kenapa Rasulullah menyuruh dia untuk mengurus ibunya? Karena Rasulullah tahu mengurus ibu itu bagian cinta kepada. Nah ini penting. Jangan sampai yang kayak tasawuf tadi ya. Jadi misalkan mau ke pengajian anaknya, disuruh sama ibunya dulu kan, beli nasi uduk dulu kan. Enggak, pengajian gak bisa, ini cinta saya kepada Allah nggak bisa. Sebenarnya nggak begitu banget sebenarnya. Ya beli dulu nasi uduk, habis itu kemana? Ngaji bisa. Atau ibunya diajak ngaji sekalian. Nanti habis ngaji beli nasi uduk. Apalagi kalau di sini sediain nasi uduk gitu kan. Ini bukan menyinggung panitia bukan. Kita aja bukan. Jadi begitu ya. Nah, wa'an yuhibbal mar'a. Jadi, yang inilah kemudian yang dijelaskan oleh poin berikutnya yang kedua. Agar kita bisa merasakan manisnya iman. Kalau kata-kata penjelasan sebelumnya mengatakan ya taladan itu ya menikmati lah, menikmati iman itu ya. Yang kedua kata Rasulullah,
tidaklah dia mencintai al-mar'a seseorang ya, kecuali karena maksudnya karena Allah gimana? Pertimbangannya itu adalah sejauh mana kedekatan seseorang tersebut, komitmennya terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ya contoh sederhana mungkin bagi yang belum nikah, ada mau nikah, kemudian ada dua nikah, senang dua-duanya mau dinikah. Yang satu belum berubah, yang satu maka pilihannya kemana? Kalau mencintai Allah, yang berjilbab. Tapi Pak Ustaz yang berjilbab miskin, itu lain. Waktunya lain. Karena kebanyakan yang berjilbab itu apa? Enggak juga sih ya, ada juga yang kaya. Nah, jadi itu contoh sederhana bagi yang mau menikah. Sama ya, seorang wanita juga menikah lihat ya. Yang satu muslim, yang satu berjenggot, yang satu wah yang lebih nyuna mana? Berjenggot, maka pilih mana? Yang berjenggot misalkan ya. Besoknya pas mau nikah dikerok kan nggak jadi kan sunnah kan. Gitu, jadi itu pilihan sederhana sebenarnya. Atau kalau yang lebih rumit contohnya ya, yang 2014 kan tahunnya politik ya, yang lebih rumit. Nanti kalau kita 20 caleg boleh ya, caleg. Lihat orang yang paling komitmen dengan perintah-perintah Allah. Ya, misalkan ini orang yang lebih soleh nih, yang ini ya soleh tapi kayaknya lebih soleh dia. Jadi itu yang maksud suka cinta itu pertimbangan sejauh mana dia mencintai Allah dan sejauh mana. Jadi itu, jadi mencintai itu bukan berarti apa? Cinta yang seperti cinta antara perempuan dan laki, bukan seperti itu saja ya. Mencintai itu karena memang kita suka, senang karena kedekatan dia kepada Allah. Jadi barometernya ya, ukurannya, takarannya itu seperti itu. Kalau begitu nanti ada politisasi agama. Kan sering orang mengatakan, wah itu jual ayat Allah, itu jual agama, itu politik. Ada harus dibedakan mana orang yang memang mempolitisasi agama, artinya agama dijadikan barang jualan. Mana memang orang yang tadinya memang berangkat dari kesadaran beragama, itu beda. Contohnya ya, kalau ada orang misalkan mau nyalek ya, wanita, nah, memang orangnya tadinya berjilbab. Nah, ketika dia pampang gambarnya kampanye berjilbab, pakai ayat Al-Quran ya, untuk memilih pemimpin yang atau calon-calon yang lebih ya lebih amanah ya, lebih soleh lah ya. Ada tetangganya wanita mau nyalek tidak berjilbab, tiba-tiba dia pakai kerudungan gitu ya. Nah, mana yang politisasi agama? Yang memang mendadak soleh atau memang sudah soleh duluan? Mendadak soleh. Itu jelas. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang ada partai fulan atau partai tertentu yang tiba-tiba memberikan saya apa? Agama. Itu jelas-jelas apa? Politisasi agama, jelas itu. Jadi bagaimana agama itu dijadikan jualan untuk mendapatkan suap? Ya kalau memang orangnya tadi memang berangkat dari agama ya itu bukan politisasi, memang dia hidup bersama. Nah itu penting, jangan sampai nah ini partai ini politisi agama jual ayat. Memang dari dulu dia bergaul dengan ayat gitu. Jadi gaul dengan ayat. Kalau orang tiba-tiba mendadak gaul dengan ayat itu perlu dicurigakan ya, kalau bahasa Inggris curigai. Nah itu penting itu. Jadi pemahaman politisasi agama itu batasannya seperti itu ya. Nah jadi mencintai seseorang itu ukurannya adalah sejauh mana dia mencintai Allah dan Rasul. Ada implementasi yang sederhana kayak tadi membeli syukur,
ada yang implementasi apa rumit kayak sudah masuk ke dunia politik dan sebagainya. Kemudian, ya, apakah mencintai sesama itu ada ukuran-ukurannya? Maksudnya ada tingkatan-tingkatnya? Tidak ada sebenarnya. Nah, tapi selagi memang itu dia itu tidak melanggar perintah, tidak mencintai seorang tersebut, tidak menafikan cinta kepada Allah dan Rasul, ya, nah itu silakan saja dieksplorasi ya untuk mencintai siapapun. Walaupun memang ada sebuah hadis, tapi hadisnya bukan bab cinta ya. Kedua kitabnya adalah siapa yang paling utama untuk aku berbakti terlebih dahulu, kan bukan cinta tempatnya. Nah, yang paling berhak untuk mendapatkan bakti seorang anak itu siapa? Ibunya kan? Ibunya berapa kali? Yang terakhir baru ayah bapaknya. Dan itu kan bab cinta. Artinya kalau seorang mengatakan kamu lebih cinta ayah atau ibu? Karena ini masalah hati ya. Masalah hati. Bahkan kalau ternyata saya lebih mencintai ayah saya, kenapa? Saya kasih duit. Jadi pragmatis juga ya. Nah itu boleh-boleh saja. Tapi ketika harus berbakti, mana yang lebih utamakan tetap harus kepada ibu. Karena ini masalah hati nggak bisa. Seperti dalam, mohon maaf, misalkan dalam poligami ya. Katakan orang berpoligami. Ada orang yang berdalil bahwa poligami itu tidak boleh dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dalam surat Al-Hadid dikatakan walan ta'dilu, kamu tidak akan bisa pernah berbuat adil di antara istri-istri kamu kan. Nah, itu selalu jadikan dalil ya. Tapi para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adil di sini adalah adil perasaan. Ya, betul. Jadi kalau dia punya dua istri, istri pertama itu cintanya 70%, yang kedua 30%. Nah, itu nggak bisa dibagi-bagi ya. Tapi adil yang dimaksud, yang diperintahkan dalam Al-Quran itu adalah pembagian materi. Jadi kalau perasaan nggak bisa, jangankan pada istri, kepada anak pun ya sama ya. Saya tidak tahu ibu-ibu lebih cenderung mencintai anak pertama atau kedua. Tapi ada yang begitu, ada kecenderungan ya? Atau lebih suka. Ada lebih suka itu ada kecenderungan. Iya, artinya ya contohnya misalkan kita punya 3 anak. Kok saya lebih suka anak pertama? Kenapa? Pengalaman pertama mengesankan. Yang kedua anaknya biasa-biasa saja. Yang ketiga ya menjengkelkan. Ya, atau kepada teman di sini, kita di sini. Ya mungkin saya pribadi ya. Saya mungkin di antara sini teman-teman saya semua ya. Ada mungkin lebih senang kepada si A daripada si B. Itu normal. Sama ibu-ibu ya, teman-teman pengajian ya. Nah, cintanya rata atau berbeda-beda sukanya? Beda. Saya lebih suka pada teman saya. Kenapa? Kalau pengajian selalu ngasih amplop. Oh beda juga ya. Ada motifnya ya. Jadi itu wajar lah. Kalau cinta mahabbah itu ya perasaan tidak bisa dibagi. Yang bisa dibagi adalah hal-hal yang sifatnya materi. Makanya Rasulullah mengatakan sawu baina auladikum fil atiyah. Kalau bagi hadiah pemberian kepada anak-anak itu harus disamakan. Anak pertama dikasih sepatu, anak kedua dikasih sepatu. Dengan anak yang pertama dikasih sepatu, yang anak yang kedua dia kasih apa? Itu pun sebelah. Nah, jangan sampai seperti itu lah ya. Itu kan terlalu lah ya. Jadi masalah mahabbah itu adalah masalah perasaan yang tidak bisa disamaratakan. Cuman tafsiran dari mahabbah itu ya, artinya implementasinya yang harus adil. Jadi wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa yang terakhir wa an yakraha ayahu fil kufri. Jadi orang tersebut punya posisi, punya sikap
membenci kepada kekafiran dan juga membenci kepada semua perilaku yang akan menjerumuskan dia kepada kekafiran. Contohnya percaya kepada yang subur, kan? Ya kan dukun kan? Iya itu, karena ya saya sudah jelaskan di sini mungkin Ustaz yang lain juga itu syirik kan, percaya kepada dukun syirik. Man ataka hinan, barang siapa datang kepada dukun kemudian fasad takohu dan kemudian dia membenarkan apa yang diramalkan dukun, maka apa? Ada riwayat mengatakan tidak diterima sholatnya 40 hari. Riwayat yang mengatakan maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi. Itu kan kafir kan? Nah itu masyarakat kita itu ya. Kalau di sini sih saya yakin tidak ada yang bermuamalah berinteraksi dengan dukun, walaupun bahasanya sudah menjadi lebih keren ya. Paranormal, penasihat spiritual, konsultan spiritual, orang pintar, berarti yang lain. Nah itu penting ya. Nah, jadi atau orang yang melakukan dosa-dosa besar, sehingga kalau orang yang sering melakukan dosa besar itu pada ujungnya nanti yang namanya istihlal. Tahu istihlal? Menganggap halal dosa besar tersebut. Misalkan kalau kita biasanya minumnya aqua, dia minumnya adalah alkohol. Ini kenapa alkohol? Ya sekali-kali boleh kan dosa kan, mencit dulu kita nih. Tapi kemudian kebiasaan, lama-kelamaan jadi istighfar. Dosa-dosa besar atau sesuatu yang ma'asi kabirah, dosa-dosa besar menjadi haram, kelamaan haram. Dia jadi halal. Nah, bahkan ada katanya sebuah prinsip ya, kalau di masyarakat kota saking tidak memperdulikan lagi halal dan haram. Pak katanya sekarang jangankan yang halal, yang haram pun sudah itu kata-kata bisa kafir itu, karena istighfar. Betul ya? Bahkan pelaku itu sudah pasang diskon ya, 50% ya, ditambah kuota lagi nanti. Nah itu istighfar itu. Nah itu saya kira perlu, itu kata-kata itu berbahaya, walaupun babnya canda ya, tapi berbahaya. Jadi jangankan yang halal, yang haram pun sudah susah. Itu jangan sampai kata-kata itu keluar dari seorang muslim ya, bisa istighfar. Nah, kalau orang mempunyai sikap tadi ya, 3 tadi ya, mencintai Allah dan Rasul, implementasinya adalah selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasul dan menjauhi apa? Segala larangan Allah dan Rasul. Yang kedua adalah mencintai seseorang, patokannya sejauh mana dia komitmen dengan Allah. Yang ketiga dia itu selalu berusaha untuk menjauhkan dari perilaku-perilaku yang bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka atau ke dalam kekafiran. Maka insya Allah wajada halal dan iman. Ini umatnya iman. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasul, mencintai Allah ketika sholat, pingin lama atau pingin cepat selesai? Pingin lama kan, ya kan sedang berkholawat dengan Allah. Tapi memang perasaan kalau sholat itu bawaannya pingin selesai. Kadang-kadang kita karena selalu tidak menghayati sholat ya, tiba-tiba udah Assalamualaikum, selesai. Ya karena rutinitas ya. Ya sama lah kalau misalkan bab ibadah itu memang ya rata-rata memang bab ibadah itu kurang menyenangkan ya. Pengajian ya mendingan di rumah sambil tidur ya. Nongkrong di tempat nasi dulu gitu. Dulu kan. Yang bab ibadah itu memang kurang menyenangkan kadang-kadang. Jadi ingin menikmatinya rasanya iman ya caranya ini Rasulullah.
jadikan Allah dan Rasul sebagai prioritas cinta utama, mencintai seseorang ukurannya sejauh mana cinta atau komitmen dia terhadap Allah dan Rasul, dan terakhir berusaha menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kekafiran. Nah, di sini akan saya kutipkan ada beberapa cara ya. Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin katakan al asbab al jariyah li mahabbatillah. Ada beberapa cara agar kita bisa mencintai Allah katanya. Ada 6. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur wa ta'ammul. Baca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan surat dari Allah ya, risalah. Kalau kita sering baca suratnya semakin cinta. Yang kedua katanya at-taqarrub ilallah bin nawafil. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah ya. Amalan sunnah banyak kan. Amalan sunnah itu umroh, kemudian sedekah dan sebagainya. Kemudian yang sholat malam juga. Ada sholat siang juga ada ya, sholat duha. Yang keempat, dawam dzikri ala kulli hal bilisan wal qaul wal amal. Selalu mengingat Allah. Bentuk cinta biasanya kita selalu mengingat orang yang dicintai ya. Selalu mengingat ya. Baik dengan lisan, hati maupun dengan amalan. Ini pentingnya zikir di pagi hari dan sore hari. Yang keempat sini. Yang pertama baca Quran, tadabburinya. Yang kedua mendekatkan diri, yang ketiga dawam dzikri, terus menerus zikir kepada Allah. Oh, itu yang kelewat. Nah, salat malam itu contoh dari takarrub. Ya, udah lama nggak kuliah Bu ya. Yang keempat, istar mahab bihi ala mahabbati nafsi. Mengutamakan mencintai Allah daripada mencintai dirinya sendiri. Itu menurut Ibnu Qayyim ya. Yang kelima nih, mujalasatul muhibbin as-shadiqin. Mencintai orang-orang yang mujalasah itu bukan mencintai. Mujalasah itu satu majelis ya, berinteraksi dengan orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang jujur. Jadi ini lingkungan ya, lingkungan. Ya kalau dianalogikan biasanya berteman dengan orang yang penjual minyak wangi dengan yang penjual terasi, ya, maka kita akan ikut bau yang mana? Ya minyak wangi, mau minyak wangi, yang terasi ya bau terasi, temannya. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Qayyim, mubaadah kulli sabab yahulu bainal qalbi wa bainallah. Dia menjauhi semua faktor yang bisa menjauhkan dirinya antara dirinya dengan maksiat. Maksiat itu bisa menjauhkan diri dari kita dari Allah. Itu di Madarijus Salikin ya. Nah itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan ya pada pertemuan pagi hari ini. Sebelum ditutup, silakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Udah tadi. Oh ketinggalan ya. Mubaadah kulli sabab yahulu bainal qalbi wa bainallah. Jadi menjauhkan semua faktor sebab-sebab yang bisa menjauhkan dirinya, hatinya dengan Allah. Maksiat. Karena kan kalau dalam konsep Ahlussunnah kan al-imanu yazidu bit ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Maksiat itu bisa mengurangi keimanan atau rasa cinta kita kepada Allah. Terakhir ada sebuah hadis ya. Betul terakhir sebuah hadis. Sesungguhnya Allah kita kan berusaha mencintai Allah ya, betul. Nah, kita ingin tahu nih, apa tanda Allah mencintai kita? Ingin tahu? Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hambanya, adalah Allah mengujinya. Jadi kalau dapat ujian, musibah berarti Allah mencintai kita.
Iya. Coba kalau orang sholat ya, orang berdoa, sholat. Tapi dia lagi ditimpa musibah atau tidak? Musuh banget itu. Allah sampai bercucuran air. Tapi kalau dia itu sholat ya, atau berdoa lagi banyak duit ya, musuh atau tidak? Kita mau sholat nih, di kantong kita ini ada uang 50 juta. Ingin cepat selesai atau sholatnya ingin lama? Ya udah ingatnya apa? Aku suruh motor lah. Nah duit 50 juta di tasnya. Tapi kalau orang habis ditimpa musibah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada daya dan upaya, datangnya kemana? Ke masjid dulu kan? Ke masjid kan? Kemudian berdoa, seharian sholat sampai. Nah itu, jadi diuji itu agar Allah dia itu dekat kepada. Tapi Ustaz, ini umur kita diuji dulu. Ya berarti dia Allah mencintai dia itu. Berarti luar biasa ya. Jadi kalau ada orang makmur, gemah, ripah, repeh, pokoknya dikutuk jadi orang kaya lah gitu. Kayaknya dia nggak pernah susah. Ya mungkin dia belum dicintai Allah gitu. Nah kita susah dulu, wah itu dari kecil sampai besar kamu dicintai Allah terus luar biasa. Ambil sisi apa? Positif. Ya kita kali menderita juga paling sampai umur 80 tahun lah. Artinya kalau kita memang diuji ya itu betul ada harusnya. Inna Allah idha ahabal abd. Allah kalau memilih seorang hamba mengujinya kita. Nanti kan ada lagi yang ini kan ya berdua. Bahkan kan ujian itu bukan hanya kemiskinan, kekayaan juga. Ya, tapi dalam bab ini memang khususnya kesusahan. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Allah memang menguji kita dengan kekayaan dan kemiskinan, kebaikan dan kebahagiaan. Cuma kalau bab ingin mencintai Allah, ingin dia, Allah mencintai dia, Allah uji juga dengan musibah, bukan dengan kekayaan, dengan kesenangan. Nah jadi kalau yang ibu sekarang sedang mendapatkan musibah, wah berarti sudah mendapatkan balasannya. Jadi selama ini kita kan nembak kepada Allah, ya Allah aku mencintai Engkau, tapi nggak ada balasan ya. Jadi kalau ingin cepat balasan dapat apa? Tapi nggak begitu juga maksudnya. Jadi kalau misalkan dari sejak lahir sampai tua seperti ini ya, kok kita nggak pernah dicoba ya lancar-lancar aja ya makmur, nggak ada masalah. Jangan nantang juga. Allahumma ini as'aluka musibah, nggak boleh juga. Itu nantang ya. Ya Allah, turunkan aku pada kamu musibah sejak kecil sampai sekarang aku belum pernah kena musibah. Nah itu juga nggak boleh. Tapi kalau terkena musibah, ya, kita sabar, kemudian itu bagian dari menunjukkan cinta Allah kepada kita. Nah itu saja mungkin yang dapat sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada hubungan. Kita cukupkan sampai sini. Aku berada kurang lebihnya mohon maaf. Aku berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.